masih pada bersuka cita di hari Minggu ini. Oh ya, hari ini Kak Nelvi senang sekali bisa melayani teman-teman semuanya beribadah di sekolah minggu. Walaupun kita nggak saling bertatap wajah seperti sekolah minggu biasanya, tapi Kak Nelvi tahu teman-teman semua selalu ada di hati kita masing-masing. Oh iya, Kak Nelvi hari ini ditemani sama Papa Yansen. Halo teman-teman. Ada juga Yansen. Halo teman-teman. Iya. Kenapa ya Kak Nelvi? Oh lagi. iya, satu lagi Kak Nelvi lupa padahal sudah digendong. Ada adik Yansen, adik Aleta. Halo teman-teman. Oh iya, teman-teman tahu nggak ya kenapa hari ini Kak Nelvi ditemani Papa Yansen, yaitu Kak Riki Yansen dan adik Aleta? Karena bulan ini adalah bulan apa? Keluarga. Jadi ibadah untuk hari ini tanggal 18 Oktober 2020 Kak Nelvi ditemani oleh Kak Riki dan juga Yansen dan Adik Eta untuk memuji memuliakan nama Tuhan bersama keluarga Kak Nelvi. Oke. Untuk membangun semangat teman-teman semua, yuk kita semua berdiri seperti biasa. Kak Nelvi rindu untuk kita Laskar Kristus dulu ya. Oke, tahu kan ya gerakan Laskar Kristus? Yansen tahu nggak gerakan Laskar Kristus? Papa tahu nggak gerakan Laskar Kristus? Jongkok dulu ya, tahu ya. Ayo adik. 1, 2, 3. Laskar Kristus siap. Aduh, kurang semangat kayaknya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Laskar Kristus siap. Oke. Ayo Kak Filo. Oh iya, ada Kak Filo juga. Kak Nelvi lupa ada Kak Filo yang Halo teman-teman. ya, yang mengiringi pujian kita di hari ini. Ayo Kak Filo. Kita mau menyanyikan lagu Yesus sayang semua. Oh ya, sayang sama siapa? Sayang sama papa, mama, kakak, dan juga adik. Silakan Kak Filo. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Ditunjuk papanya. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sekali lagi ya, nanti dipeluk ya papa dan mamanya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Dipeluk papanya. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sayang papa. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sayang semua. Sayang semua. Oke, berarti kita harus sayang semua karena Yesus sayang kepada kita. Teman-teman, adiknya Kak Nelvi taruh dulu di tempat tidur ya tadi. Soalnya kasihan adiknya, kalau kita ikutkan sampai selesai, adiknya kecapean, digendong terus, goyang-goyang karena adiknya masih kecil. Tapi tadi kayaknya adiknya senang sekali ikut bergerak-gerak lagu Yesus sayang semua. Tadi ngeliat semua kan adiknya? Oke, kita mau lanjut lagi.
Oke teman-teman, kita tadi sudah menyanyikan lagu Yesus Sayang Semua. Sekarang kita mau doa pembuka, kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Dan sebelum itu kita mau menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu dengan sikap berdoa. Ayo Kak Philo, kita nyanyikan bersama-sama. Dari atas. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu melimpah setiap pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas Silakan Kak Riki untuk memimpin doa kita. Kita berdoa teman-teman. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bila mana Tuhan sudah memelihara kehidupan kami, keluarga kami, hari lepas hari. Tuhan, saat ini kami sedang beribadah. Tuhan yang memberkati ibadah ini boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang boleh beribadah, sekalipun saat ini masih beribadah secara online di rumah masing-masing dikarenakan pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan, tuntunan Roh Kudus-Mu yang boleh membimbing dan memimpin acara kebaktian ini hingga selesai. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya kepadamu. Amin. Amin. Dibuka matanya. Oke. Yansen, Mama mau tanya. Yansen sayang nggak sama Papa? Sayang. Mana suara bilang sayang? Sayang. Sayang nggak sama Mama? Sayang. Nggak kurang semangat. Sayang nggak sama Mama? Sayang. Sama adik Aleta? Sayang. Sayang. Tapi ada loh yang sayang sama kita semuanya. Ayo siapa coba? Siapa tahu? Papa tahu nggak? Tahu dong. Yansen tahu nggak? Enggak. Yang huruf pertamanya Y, kedua E, S, U, S. Siapa yang sayang sama kita? Iya, betul Yesus. sekali. Yesus sayang sama kita semuanya. Oh iya teman-teman, tema kita di hari Minggu ini adalah apa Papa? Pandemi. Teman-teman tahu apa itu pandemi? Virus berbahaya. Oh, virus berbahaya kata Yansen. Berbahaya bagaimana? Dia virusnya sedang merebak di berbagai daerah ya. Dan pada
Dan pada saat ini ya kita boleh bersama-sama dengan keluarga kita, sekalipun ya dengan kondisi pandemi di mana virus ada di mana-mana dan kita harus betul-betul menjaga diri kita. Nah, tunggu kita tanya sama Yansen, Pak. Tahu nggak Yansen virus apa ya yang saat ini ada? Virus apa Yansen? Corona. Oh iya, virus corona. Yansen senang nggak ada virus corona? Enggak ya. Kenapa kok nggak senang? Nggak bisa ke mall jalan-jalan. Oh, nggak bisa ke mall jalan-jalan. Tapi bisa ke sekolah? Oh, enggak juga ya. Jadi nggak bisa ke sekolah, nggak bisa kemana-mana. Tapi itu sisi yang nggak enaknya. Sisi yang baiknya kita jadi lebih berkumpul ya bersama keluarga. Mungkin mamanya bisa jadi tambah rajin bikin kue. Sempat lihat YouTube masak-masak kue-kue enak yang tadinya nggak bisa buat kue, jadi bisa buat kue. Yang papanya misalnya ada sering keluar-keluar, ada acara-acara olahraga atau apa, jadi kebanyakan di rumah. Akhirnya keluarga masa pandemi ini jadi berkumpul di rumah, bertemu dengan kakak, abang, jadi lebih ini apa ya? Adik juga. Iya, jadi lebih berkumpulnya di rumah bersama keluarga. Oh iya, tujuannya kita pada hari ini apa? Papa, tujuannya? Iya, kita semua teman-teman ya mampu membangun kebersamaan ya, papa, mama, adik, kakak semuanya, dan boleh ya saling menguatkan di dalam keluarga kita. Ya, bacaannya terambil dari mana, Pak? Ya, bacaan kita diambil dari Mazmur pasal 128 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Nanti dibuka ya Alkitabnya bersama mama, papa, kakak, dan juga adik. Dibaca di rumah ya. Oke, masih semangat ya semuanya teman-teman. Kak Elvi mau ngajak lagi kita bernyanyi lagu yang ada gerakannya seperti ini. Ini huruf apa? Huruf Oke, yang ini huruf apa? Oh. Oke, yang ini huruf apa? V. V. Yang ini huruf apa? I. Bacanya love. Tahu ya semua lagunya? Yuk, semua Laskar Kristus lagi biar semangat yuk. Laskar Kristus siap. Oke, silakan Kak Vilo. Pakai gerakannya ya. Semua bertepuk tangan. Semua bersuka cita. Siap-siap jarinya. I say L, I say L-O, L-O-V-E, L-O-V-E. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love. Oke, kita pakai gerakan yang lebih besar ya, love-nya. Say L, I say L-O, L-O-V-E, L-O-V-E. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love. Sekali lagi kita ulang dengan gerakan love yang lebih besar ya. I say L, I say L-O, L-O-V-E, L-O-V-E. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love,
kasih, butuh cinta. Cinta apa yang paling besar bagi kita? Cinta dari Tuhan Yesus. Oke, jadi walaupun masa-masa pandemi seperti ini, jangan menyalahkan Tuhan, teman-teman. Karena Tuhan itu tetap sayang sama kita. Kita masih diberi kesehatan. Tuhan masih memberi papa mama kita juga pekerjaan, kita masih bisa berkumpul bersama keluarga kita, itu juga karena kasih Tuhan. Oke, perasaan Kak Riki hari ini seperti apa? Senang atau enggak? Senang sekali teman-teman, karena kita boleh bersama-sama memuji Tuhan dan bersama-sama bernyanyi bersama. Oh, berarti senang. Kalau yang hari ini senang nggak ya? Senang. Senang ya, bisa diberi kesempatan untuk melayani Tuhan ya. Walaupun dari rumah ya, Yansen. Oke, kita mau tunjukkan kepada Tuhan bagaimana perasaan kita, bagaimana cinta kita kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Bagaimana Aku Harus Mengatakannya. Ada gerakannya ya, teman-teman pasti tahu ya. Bagaimana aku harus mengatakannya. Oke ya, tahu semua ya. Oke, silakan Kak Filo. Jadi kita mengasihi dengan kasih Tuhan itu boleh nggak sambil Yansen marah-marah sama mama, itu namanya mengasihi mama dengan kasih Tuhan nggak? Tidak. Tidak. Kalau mama marah Yansen, cubit Yansen gini, mama ada kasih Tuhan nggak di dalam diri mama? Enggak ya. Oke, kalau papa marahi Yansen sambil mukul gini, ada kasih Tuhan nggak? Enggak. Enggak ya. Berarti di dalam hati kita harus benar-benar ada kasih Tuhan. Oke teman-teman, sebentar lagi kita mau firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau mendengarkan pujian keluarga dari keluarga Pak Konser dengan judul Aku dan Seisi Rumahku. Silakan Pak Konser. Shalom, kami dari keluarga Konser Simanjuntak
akan mengangkat suatu pujian, di mana pujian ini sering kami nyanyikan di dalam keluarga kami, yaitu Aku dan Seisi Rumahku. Bersama
Selamat hari Minggu keluarga GKI Gresik. Bulan ini kita masuk bulan keluarga. Dan saat ini bersama keluarga Pendeta Gideon. Saya Budina dan sebelah adalah Pendeta Gideon. Teman-teman, kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Semua lipat tangan ya, tutup mata. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk keluarga yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Dan pada minggu ini Tuhan, kami akan merenungkan sebagian firman Tuhan, di mana firman ini mengingatkan kami bagaimana hidup berkeluarga dengan baik. Karena itu Tuhan, tolonglah kami supaya kami mendengarkan dengan baik, kami merenungkannya bersama papa, mama, dan saudara-saudara kami, sehingga kami bisa melakukan kehendak Tuhan bagi keluarga kami dengan baik pula. Karena itu pimpin Bapak Gideon yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, selamat hari Minggu. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pak Gideon akan bacakan satu ayat di dalam Mazmur 128 ayatnya yang pertama. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sekali lagi, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Teman-teman, kita masih dalam situasi yang serba terbatas, ya. Semua dilakukan banyak di rumah. Belajar ya di rumah, ya, sekolah dari rumah, ibadah anak-anak juga dari rumah. Mungkin sekarang ini juga orang kalau mau pergi rekreasi masih berpikir sekian ratus kali, karena situasi dan kondisinya belum terlalu baik. Sekalipun sudah ada perkembangan yang baik, tetapi bahwa secara umum semuanya masih serba terbatas. Mau bepergian juga harus hati-hati, masih terbatas, semua dilakukan juga dari rumah. Situasinya belum seperti dulu. Dalam situasi yang sulit itu, dalam situasi yang tidak mudah itu, dalam situasi yang tidak enak itu, dalam situasi yang serba terbatas itu, kita tidak boleh berkecil hati. Kita tidak boleh berputus asa. Kita harus tetap kuat, kita harus tetap memiliki harapan yang kuat, semangat, belajar ya semangat, ya sekalipun sekolah dari rumah harus semangat, ya ibadah juga tetap harus semangat, kita harus sungguh-sungguh semakin hidup dekat dengan Tuhan. Nah, apa yang bisa menguatkan kita, apa yang bisa meneguhkan kita, apa yang bisa membuat kita tetap bersuka cita, yang tetap membuat kita punya harapan, apa yang membuat kita tetap dalam satu keluarga yang baik. Tadi ya dikatakan dalam ayat 1 tadi ada dua hal penting. Bagaimana supaya kita tetap di tengah-tengah situasi yang serba terbatas, di tengah-tengah situasi yang serba tidak enak ini, di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini, kita tetap teguh, kita tetap punya harapan, kita tetap bersuka cita. Maka kuncinya adalah bahwa dalam Mazmur 128 tadi ayat 1, yang pertama adalah takut akan Tuhan, ya. Berbahagialah, ya. Jadi siapa yang takut akan Tuhan? Dalam ayat 1 dikatakan, berbahagialah setiap orang.
Ya, berbahagialah setiap orang. Pertama, yang takut akan Tuhan, lalu yang kedua adalah hidup menurut jalan Tuhan. Jadi kita akan berbahagia, kita akan tetap bersuka cita, kita akan tetap senantiasa punya harapan, kita tidak akan putus asa, kita akan tetap semangat kalau kita hidup satu, takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan dalam arti kita hormat kepada Tuhan. Kita senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita menjadikan Tuhan sebagai yang nomor satu di dalam hidup kita. Ya, kita senantiasa menyerahkan dalam segala situasi ini hanya kepada Tuhan. Kita tidak menyerahkan hidup kita kepada yang lain, kuasa-kuasa lain, tapi hanya kepada Tuhan. Jadi takut di sini bukan seperti anak-anak kalau misalnya nyontek takut ketahuan. Nah, bukan takut yang semacam itu. Kalau naik sepeda motor nggak pakai helm lalu ada operasi, ya dicegat polisi, bukan takut semacam itu. Tapi takut di sini dalam arti hormat kepada Tuhan. Hidup yang senantiasa meletakkan atau menjadikan Tuhan sebagai pimpinan dalam hidup kita. Dan yang kedua adalah bahwa setiap orang yaitu hidup menurut jalan Tuhan. Hidup menurut jalan Tuhan. Jadi dalam arti gini, apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan? Kalau dalam keluarga misalnya, anak-anak perintahnya apa? Jalan yang ditunjukkan Tuhan apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, misalnya seperti itu. Ya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Hai anak-anak, dengarlah didikan orang tuamu. Nah, itu perintah Tuhan. Itu jalan Tuhan yang harus kita turuti. Ada banyak ada banyak perintah-perintah lain yang harus dituruti oleh anak-anak. Ya, hidup jujur misalnya seperti itu. Nah, bagi orang tua apa? Hei bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu. Nah, itu perintah Tuhan, jalan Tuhan, ya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai keluarga? Setiap orang, kalau dikatakan dalam ayat 1, setiap orang, kalau dalam keluarga itu ada siapa? Keluarga inti misalnya. Ada papa, mama, ayah, ibu, ya. Ada anak-anak, ada saudara yang punya kakak atau adik. Atau mungkin ada keluarga besar yang ikut. Misalnya kakek, nenek, atau siapa saja. Tetapi setiap orang dalam arti keluarga inti yaitu ayah, ibu, ya, papa, mama, anak-anak, atau kakak, adik. Nah, itu setiap orang. Jadi setiap orang, ayah, ibu, anak-anak hidup takut akan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai pimpinannya, dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Jadi setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, menurut perintahnya ayah, ibu, dan anak-anak, maka mengapa dikatakan berbahagia? Karena setiap orang yang dalam keluarga itu akan saling menopang, saling memperhatikan, saling menolong, ya, akan saling senantiasa membantu dalam segala kehidupannya, di tengah-tengah kesulitan, lalu yang lain membantu. Itu dikatakan, mengapa dikatakan berbahagia? Karena ada kehidupan yang baik, ada hidup yang rukun. Jadi mengapa ada kekuatan di tengah-tengah yang sulit? Karena masing-masing saling menolong, saling menopang, ya, saling mendoakan. Jadi sekalipun situasinya sulit, sekalipun hidup ini tidak mudah, sekalipun hidup ini terbatas, tetapi ada kekuatan di sana. Kenapa? Karena seluruh anggota keluarga hidup saling menolong, saling menopang, saling membantu, saling bekerja sama. Itulah sebabnya mengapa ada kekuatan di tengah-tengah krisis ini, di tengah-tengah situasi sulit ini, di tengah-tengah situasi yang terbatas ini. Karena seluruh anggota keluarga saling bekerja sama, saling menolong, saling menopang, saling mendoakan. Jadi teman-teman, mari kita ke depan
sebagai orang tua, ayah, ibu ya, papa, mama, sebagai anak-anak, kita saling bekerja sama di dalam kehidupan keluarga ini. Jadi serba terbatas pandemik ini menjadi kesempatan bagi kita untuk semakin mempererat persaudaraan dalam keluarga, mempererat hubungan atau relasi orang tua dan anak, ya, suami istri atau antar saudara ya, dengan kakak, dengan adik. Jadi kita bisa melihat sisi positif di tengah-tengah situasi yang serba terbatas ini, yaitu apa? Kesempatan kita untuk mempererat persaudaraan kita di dalam keluarga. Suami istri, orang tua anak, antar saudara ya, dengan kakak, dengan adik, sehingga semua anggota keluarga bersukacita, bertumbuh dengan baik. Sehingga apa yang dilakukan oleh keluarga itu senantiasa diberkati oleh Tuhan. Selamat membangun kebersamaan dalam keluarga. Karena hidup rukun, hidup yang baik, hidup saling menopang akan senantiasa membuat kita mampu mengatasi situasi yang sulit sekalipun. Tuhan memberkati para keluarga, ya, orang tua dan anak-anak. Amin. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya. Teman-teman, tadi di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa intinya semua anggota keluarga harus takut akan Tuhan, baik papa, mama, kakak, adik, dan kita semua. Karena itu adalah pusat, karena itu adalah inti dari kehidupan sebagai umat Kristen. Dan salah satunya dari sikap takut akan Tuhan adalah selalu belajar dari firman Tuhan. Dan kali ini Budina mengajak kita membuka dari Mazmur pasal 133 ayat 1 sebagai ayat hafalan. Ini adalah aplikasi bagaimana kita takut akan Tuhan, ya. Sekali lagi dibuka Alkitabnya, nanti menjadi ayat hafalan buat keluarga ya, buat papa, mama, kakak, adik, dan semuanya. Mazmur 133 ayatnya yang pertama. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya, jangan lupa. Dan kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, sungguh kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk hidup takut akan Tuhan, yaitu hormat kepada Tuhan, meletakkan Tuhan sebagai pusat kehidupan kami dan pusat kehidupan dalam berkeluarga. Pimpin kami Tuhan, baik kami sebagai papa, sebagai mama, kakak, adik, dan kami sendiri, untuk menjadikan Tuhan pusat kehidupan kami dan kami hormat dan takut akan Engkau. Tolonglah kami supaya kami bisa menerapkan segala firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari, baik papa mama yang bekerja, ataupun kami sebagai pelajar, ataupun kami sebagai anggota masyarakat. Tolong kami supaya meletakkan Tuhan sebagai pusat hidup kami dan kami hidup takut akan Tuhan. Tuhan, anugerahkan kami hidup rukun senantiasa seperti di dalam Mazmur 133 ayatnya yang pertama. Tuhan, kami serahkan keluarga kami di dalam tangan-Mu, juga pergumulan-pergumulan kami dalam berkeluarga hanya di dalam tangan-Mu, karena kami percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi pergumulan hidup kami. Terlebih pada masa pandemi ini Tuhan, pada masa sulit ini. Biarlah kami terus mengandalkan Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan keluarga kami dan kami serahkan doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom keluarga GKI Gresik yang terkasih. Minggu ini
teman-teman semua bertemu dengan keluarga Pendeta Gideon. Saya Budina, sebelah adalah Pendeta Gideon, dan tentu saja anak pertama kami Yosua Satria Baraharmoni yang lebih dikenal dengan Jidi, dan juga yang kedua adalah Theophilus Satria Rada Insani yang terkenal dengan Philo kalau di GKI Gresik. Kami berempat pada bulan keluarga ini sungguh berbahagia karena kemarin tanggal 15 Oktober 2020 Pak Gideon dan Budina keluarga merayakan hari ulang tahun pernikahan yang ke-19. Luar biasa, Tuhan memimpin kehidupan keluarga kami. Dan saat ini keluarga GKI Gresik yang terkasih akan melihat aktivitas kami sehari-hari di rumah. Ya, kami tidak punya asisten rumah tangga, jadi pekerjaan rumah dari A sampai Z kami kerjakan sendiri. Kalau untuk urusan masak memasak, kadang-kadang masak, dan kadang-kadang juga banyak jemaat yang dengan kasih boleh memberi berkat. Terima kasih. Dan saat ini Budina akan mengajak jalan-jalan teman-teman mulai dari halaman belakang. Apa ya yang dikerjakan oleh keluarga Gideon? Apa saja sehari-hari mereka lakukan? Mari kita lihat. Kita ikuti ya. Sekarang tugas yang pertama yaitu Kak Jidi yang melakukan. Halo Jidi. Nah, biasanya kita bagi tugas. Salah satu tugas di rumah yang harus dikerjakan adalah menyiram tanaman, baik di halaman belakang maupun di halaman depan, karena tanaman kalau tidak disiram kan mati. Jadi setiap hari kita harus menyiram tanaman. Juga ada membuang sampah dan sebagainya. Nah, ini salah satu tugas saja dari Kak Jidi. Kak Jidi juga punya tugas yang lain untuk urusan rumah tangga. Yuk, sekarang kita mau kemana ya? Kalau tugasnya Pak Gideon sehari-hari apa ya? Banyak teman-teman. Pak Gideon mencuci baju. Juga Pak Gideon saat ini sedang apa ya? Wah, teman-teman, kita ke kamarnya Budina dan Pak Gideon ya. Ini kamar kami. Di sini kami berdoa dan juga kami sering memuji Tuhan di sini. Ini ada saat teduh untuk keluarga. Nah, Pak Gideon sedang ngepel teman-teman. Nah, ini Pak Gideon ngepel supaya kamarnya tetap bersih ya. Kami bagi tugas. Ini kamar kami, tempat kami berdoa. Ada salib juga sebagai simbol bahwa Tuhan itu ada di mana-mana di rumah kami. Oke, teman-teman bisa bagi tugas ya dengan papa dan mama. Nah, sekarang Budina apa? Budina juga punya tugas macam-macam di sini. Pokoknya kita harus mendelegasikan tugas ke setiap anggota keluarga. Apalagi yang tidak punya asisten rumah tangga seperti keluarga Gideon. Sekarang ini salah satu tugasnya Budina. Setelah baju dicuci, kemudian dijemur di atas oleh Kak Jidi atau Kak Philo. Yang nyuci tadi Pak Gideon ya. Maka kalau sudah kering itu tugasnya Budina. Baju-baju dilepas dari gantungannya dan kemudian dilipat. Nah, teman-teman lihat deh. Yuk. Nah, kalau sudah baju-baju dilipat dengan rapi, biasanya Budina taruh di sini. Ini meja, ini keranjang tempatnya bajunya Budina sama Pak Gideon. Ini Budina yang menyetrika nanti sampai masuk ke dalam lemari. Kemudian kalau bajunya Kakak Philo dan Kakak Jidi di sini, ini keranjangnya Kak Philo dan ini keranjangnya Kak Jidi. Oke, nah kita mau menyetrika sebentar. Biasanya begini teman-teman. Nah, ini bajunya Budina ya. Budina setrika yang rapi begitu. Nah, oke teman-teman. Terus Budina lipat. Kalau tidak digantung ya. Kemudian oke, sampai selesai ya teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman bertanya,
Kalau Kak Vilo apa ya tugasnya ya? Oh ya, tadi Kak Vilo dan Kak Jidi itu mencuci sendiri. Mencuci sendiri, kemudian jemur sendiri, dan tadi di keranjang-keranjangnya itu untuk setrikanya juga sendiri. Bu Dina setrika punyanya Pak Gideon sama Bu Dina, dan juga spray handuk dan sebagainya itu bagiannya Bu Dina. Nah, sekarang kita mau lihat ya, mau lihat Kak Vilo apa ya, kalau soal cuci piring, cuci gelas, dan cuci panci, wajan dan sebagainya kita berbagi ya. Nah, Kak Jidi sukaannya cuci gelas, tutup gelas, botol, kemudian yang berkaitan dengan itulah ya. Nah, sekarang kalau Kak Vilo itu milih, saya bagian cuci piring Bunda, cuci piring, sendok, garpu, mangkok, itu bagiannya Kak Vilo. Bu Dina dan Pak Gideon bagian yang besar-besar teman-teman, panci, dandang, untuk wajan dan sebagainya. Yuk kita lihat Kak Vilo. Hai Kak Vilo, bentar. Hai. Nah, ini kebetulan, ayo teman-teman lihat, ini Kak Vilo senengannya cuci piring sama sendok, garpu dan sebagainya. Nah, kami punya aturan bahwa setiap malam sebelum tidur pekerjaan itu harus selesai, sehingga besok pagi saat pagi Bu Dina sama Pak Gideon menyiapkan makanan semua sudah beres. Demikian teman-teman ya. Nah, oh ya, satu lagi teman-teman. Yuk, supaya teman-teman tahu aktivitas kami. Nah, ini meja makan kami. Di meja makan ini setiap pagi setelah kami saat teduh dan berdoa secara pribadi, kami berkumpul di sini untuk berdoa. Bu Dina dan Pak Gideon punya aturan, sebelum keluar maka kami sekeluarga harus datang pada Tuhan dan kami belajar firman Tuhan. Ini dinamai sendiri-sendiri. Bunda, ini Vilo, ini Ayah, ini Didi. Kami belajar membaca firman Tuhan dalam bahasa Inggris. Selain untuk betul-betul memahami dan mentaati firman Tuhan, kami juga menambah kosakata semua dalam bahasa Inggris ya. Coba lihat teman-teman, ini ada di depan meja makan kami. Nah, ini nggak baru dibuat loh, ini sudah lama, sudah beberapa bulan yang lalu. Kami sedang punya proyek untuk membaca Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu, dan Kakak Jidi dan Kakak Vilo, Bu Dina dan Pak Gideon mengajarkan ini supaya hafal di dalam firman Tuhan itu apa saja ya, in English. Oke teman-teman, itu sepintas sekilas keluarga Gideon dan aktivitasnya, dan kami menjadikan Tuhan sebagai pusat bagi kehidupan kami. Karena dengan takut akan Tuhan, maka segala yang kami lakukan akan baik dan berhasil dalam pandangannya. Terima kasih teman-teman. Teman-teman, tadi sudah mengikuti ya aktivitas sehari-hari keluarga Gideon. Ada yang setrika, ada yang menyiram bunga, ada yang nyapu ngepel, cuci piring. Ya itulah kami ya. Ya, teman-teman bisa melakukan bersama papa, mama, seluruh anggota di rumah. Kuncinya tadi harus rukun. Mazmur 133 ayat 1 seperti ayat hafalan. Dan semuanya dikerjakan dengan tulus, dengan kasih, tidak ada sungut-sungut ya, sehingga pekerjaan itu terasa ringan dan semuanya sudah beres. Oke, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Teman-teman, sudah mendengarkan kan firman yang dibawakan oleh Pak Gideon tadi? Yang intinya, Pak? Ya, jadi teman-teman, dalam Mazmur 128 tadi ya disampaikan bahwasanya kita semua harus takut akan Tuhan ya. Kita harus melaksanakan apa yang Tuhan
mintakan atau perintahkan, sehingga setiap berkat-berkat boleh mengalir dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan papa, mama, adik, dan juga kakak. Jadi siapa yang harus menuruti perintah Tuhan? Semuanya. Semuanya nggak tanpa terkecuali ya Pak ya? Tanpa terkecuali semuanya. Supaya apa? Supaya berkat-berkat, damai sejahtera ada di tengah-tengah keluarga kita. Oke, amin. Itu dia intisari dari firman Tuhan kita. Adik-adik, teman-teman, jangan lupa ya ayat hafalannya yang disampaikan oleh Bu Dina tadi, dihafal ya di rumah. Dan juga aktivitasnya jangan lupa dikerjakan bersama papa, mama, abang, kakek, adik, dan seluruh keluarga di rumah. Kalian yakin pasti seru melakukan aktivitasnya bersama keluarga. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, kebersamaan keluarganya kan pasti lebih mesra. Oh iya, di tengah pandemi ini jangan lupa ya teman-teman melakukan 3M. Apa? Yang pertama, mencuci tangan sesering mungkin kalau keluar dari rumah. Yang kedua, apa sih? Menggunakan masker. Oke. Yang ketiga, menjaga jarak. Menjaga jarak. Kita harus menjaga tubuh kita supaya tidak terkena dari COVID-19. Iya, jadi kita menjaganya dari diri kita sendiri, menjaga keluarga kita sendiri. Oke, sebelum lagu penutup, nah teman-teman, kita mau memberikan persembahan kita. Karena Tuhan sudah memberikan berkat lewat papa dan mama, alangkah baiknya kita memberikan persembahan kepada Tuhan lewat apa, Kak Riki? Iya, teman-teman ya, bisa nanti bersama dengan papa, mama, antar langsung persembahan yang dikumpulkan dalam ibadah ini ke gereja kita di Gegersik ya. Setiap hari ada yang standby, ada yang buka, bila mana ada yang mengantarkan persembahan secara langsung, atau juga bisa mentransfer ya. Ini tertera nomor rekeningnya atas nama operasional Gereja Gegersik, dan juga ada yang atas nama renovasi. Dan yang berikutnya juga sekarang sudah canggih nih ya, bisa men-scan ya barcode QRIS ya. Men-scan barcode, pakai dia apa saja, bisa pakai OVO, Link, atau dompet digital lainnya. Begitu teman-teman. Oke, terima kasih Kak Riki. Nah, tidak terasa ya, dari awal, pertengahan hingga akhir, Kak Nelvi bersama Kak Riki, Yansen, dan juga adik Eta tadi sudah bersama teman-teman memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang kita mau menutup kebaktian kita di hari Minggu ini dengan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Tahu kan ya, kita mau keluarga kita itu seperti keluarga yang diinginkan Tuhan, yang terjalin mesra. Dan mesranya seperti apa teman-teman? Mengasihi papa, mengasihi mama dan juga anak-anaknya, mama mengasihi papa dan juga anak-anaknya, kakak mengasihi papa, mama dan adik-adiknya. Begitu juga adik-adiknya sayang sama kakak dan papa mamanya. Sehingga kalau semua saling mengasihi satu keluarga, maka karena yakin akan terjalin hubungan yang mesra, yang erat satu dengan yang lainnya, yang disukai oleh Tuhan. Oke, kita mau nyanyi lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Silakan Kak Philo. Dengan senyum ya, bersama papa mamanya, kita bernyanyi bersama-sama dengan semangat. Terjalin mesra sekali, tunjuk satu sama lain. Semua saling mengasihi, betapa
saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Oke, teman-teman semuanya, kita mau menutup ibadah minggu kita hari ini dengan doa syafaat yang akan dibawakan oleh Kak Riki. Silakan Kak Riki. Teman-teman, ibadah kita telah berakhir. Mari kita bawa dalam doa persembahan dan juga doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila mana Tuhan boleh memberkati ibadah kami ini hingga selesai. Tuhan, firman-Mu telah sampai di tengah-tengah kami. Tuhan mengajarkan kami untuk setiap anak-anak-Mu boleh takut akan Tuhan. Tuhan boleh mengajari setiap anak-anak-Mu untuk melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar anak-anak kami, seisi rumah kami, keluarga kami, papa, mama, abang, kakak, adik boleh saling bertumbuh, boleh saling mengasihi satu sama lain di tengah-tengah keluarga. Sehingga keluarga kami ini merupakan keluarga yang sangat mengasihi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh berdoa secara khusus Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan. Kami boleh berdoa untuk gereja kami, GKI Gresik, dalam setiap program dan rencananya. Tuhan yang boleh memberkati, terlebih kondisi pandemi saat ini, banyak hal-hal yang berubah dari kondisi normalnya. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang menuntun kami, terkhusus kepada rekan-rekan majelis jemaat, para aktivis, komisi-komisi, untuk tetap semangat dan satu hati untuk melayani Tuhan dalam setiap lingkup tugas masing-masing. Pun demikian untuk guru-guru sekolah minggu yang senantiasa boleh membagikan waktu Tuhan untuk tetap semangat melakukan rekaman ibadah untuk online Tuhan kepada anak-anak kami Tuhan. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat yang tiada berkesudahan yang Tuhan telah berikan kepada kami dan seluruh keluarga lainnya Tuhan jemaat-Mu. Tuhan yang boleh memberkati persembahan yang telah kami berikan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan usaha daripada papa, mama, orang tua, daripada anak-anak kami. Tuhan, kami juga boleh mengingat saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini mungkin berdampak daripada pandemi COVID-19 yang boleh melanda bangsa dan negara kami. Tuhan yang boleh melawan mereka, Tuhan yang boleh menyembuhkan bila mana saudara-saudara kami, jemaat-jemaat Tuhan yang boleh dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Ataupun Tuhan, mereka boleh mengalami suatu cobaan kehilangan anggota keluarga. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa sumber kekuatan dan penghiburan bagi saudara kami. Tuhan, kami pun juga berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan daripada jemaat-jemaat-Mu lainnya Tuhan, dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, dalam sekolah anak-anak kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan, dalam masa pandemi ini anak-anak kami juga banyak yang sekolahnya secara daring Tuhan. Kami yakin juga Tuhan bahwasanya anak-anak kami ini tidak kehilangan semangat Tuhan dalam sekolahnya. Mereka tidak jenuh Tuhan, tapi mereka semakin boleh kuat Tuhan dalam menghadapi pandemi yang belum tahu Tuhan kapan berakhir. Tapi kami sebagai orang yang beriman, kami boleh menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, sehingga waktunya kelak anak-anak kami ini boleh kembali bersekolah dalam kondisi yang aman bagi kesehatan mereka dan kami semua. Terima kasih Tuhan, bila mana juga nanti kami sesaat lagi akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing selepas ibadah ini. Kiranya Tuhan yang pimpin langkah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
senantiasa kami naikkan doa kami ini hanya ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sumber kehidupan kami, sumber damai sejahtera kami, sumber berkat kami naikkan doa ini. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Dadah teman-teman semua. Sampai ketemu hari Minggu depan lagi ya, dengan keluarga yang lain lagi. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.